yang berbeda itu adalah insentifnya, gitu ya. Insentifnya adalah berbeda. Kemudian karena tunjangan, nah tunjangan di Taiwan ini bagi pekerja formal kadang juga berbeda. Nah, kemudian non finansial artinya lingkungan kerja sama kepuasan kerja. Nah ini kadang kita diberikan acara libur gitu ya, acara libur dalam 1 bulan, dalam 1 tahun misalkan berapa hari boleh cuti, ya itu non finansial gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam ini, kira-kira selama Anda bekerja di Taiwan ini gitu ya, mengenai kompensasi ini, silakan share gitu ya, jam sostek. Oke, nanti saya minta sharing ya. Kira-kira apakah kompensasi yang diberikan kepada Anda selama Anda bekerja di Taiwan ini sudah memadai atau belum? Nah, Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan mengenai jam sostek ya. Nah, jam sostek itu ya, kalau di Indonesia ada jam sostek. Kalau di sini enggak ada ya. Karena mungkin kalau karyawan orang Taiwan mungkin ada jaminan sosial. Tapi kalau di Indonesia itu undang-undangnya setiap perusahaan atau setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang wajib memberikan wajib ikut dalam jam sostek. Nah, tapi masalahnya di jam sostek juga ada yang pembayarannya dari uang kita juga gitu ya. Uang kita yang dipotong per bulan berdasarkan gaji pokok kita gitu. Nah, jadi tunjangan gitu ya. Tunjangan yang kita bayarkan untuk jaminan kesehatan hari tua, makanya JHT, kematian biasanya JKK sama tunjangan hari tua. Nah, sumber pembayarannya dari perusahaan dan dari kita kalau jam sostek. Nah, undang-undangnya setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang wajib ikut jam sostek. Nah, asuransi. Nah, asuransi yang kita bayar ya kalau di Taiwan itu NHI ya, Cempoka. Itu kesehatan ya. Nah, asuransi kerjanya ada enggak insidental insurance, asuransi kerja. Nah, kalau yang di pabrik di Taiwan ini, tapi jangan berharap ya, jangan berharap dapat kecelakaan kerja. Nah, di Taiwan ini memang jelas gitu ya. Asuransi misalkan kita kecelakaan kerja, kayak kemarin beberapa bulan yang lalu banyak dari teman kita yang kena terpotong jarinya kemudian diberikan penggantian gitu ya. Itu jelas aturannya bagi yang formal. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan mengenai apakah apabila sudah keluar dari perusahaan jam sostek bertambah. Ya, karena di jam sostek itu ya, ada ya yang disebut divisi investasi ya. Jadi uang yang Bapak Ibu bayar gitu ya, kemudian tidak diambil selama beberapa waktu tertentu, beberapa tahun, itu oleh pihak jam sostek diinvestasikan. Nah, kembalinya adalah bagi hasil iuran yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, jadi bertambah gitu ya. Bertambah karena uang kita itu diinvestasikan oleh PT Jam Sostek. Nah, berapa bagian bagi hasilnya atas investasi
itu ada di apa? Ada jelas di ininya apa? Di peraturannya jam sostek gitu ya. Berapa persen yang kembali ke kita gitu ya. Ya, sangat sangat jelas. Saya kira jam sostek berlaku fair gitu ya. Nah, cuma masalahnya banyak yang tidak ngambil ya. Banyak yang tidak diambil uangnya yang ada di jam sostek. Ya. Oke, silahkan yang mau sharing mengenai kompensasi di tempat kerjanya masing-masing. Bagi yang ini informal dulu, kira-kira ada keluhan atau ada semacam apa ya, saran untuk teman-temannya? Halo, saya buka ininya ya, apa namanya, moodnya saya buka nih. Silahkan yang mau bicara ya. Halo, silahkan yang mau bicara. Oh, matiin saja ya. Berisik ya. Oke, ya. THR ya, tunjangan hari raya. Nah, kalau kalau Anda di Taiwan, kalau acara Kuenian tahun baru dapat enggak? Dapat ya? Besarnya ya. Besarnya 1 bulan gaji atau berkali-kali lipat? Enggak tentu. Oke. Sedikit tapi ada. Alhamdulillah. 100 NT. Oke. Oke. Eh ya, jadi banyak dan besarnya apa namanya tergantung tergantung kita. Karena saya pernah dengar ada pekerja yang di daerah Linkou itu kalau acara Kuenian itu dapatnya bisa nyampe 30.000 gitu ya. 30.000 NT. Nah, itu luar biasa dan katanya hampir semua karyawannya dapatnya sama gitu. Ya, ada ya. Berarti nah yang nah yang seperti itu gitu ya. Yang seperti itu adalah eh, kan kalau yang disebut kompensasi formal itu adalah yang terikat di kontrak gitu ya. Ya, artinya ketika kita mau bekerja ya, kita tahu loh gaji saya atau gaji pokoknya sekian, lembur sekian ya. Insentif bonus misalkan ya. Bonus itu misalkan ada atau tidak itu dijelaskan di awal gitu ya. Nah, kemudian tunjangan. Anda dapat tunjangan apa saja selama bekerja di pabrik misalkan. Nah, kalau kalau tidak ada berarti tidak dapat gitu. Nah, kalau yang tadi kasus apa eh, uang ampau ya, uang ampau itu artinya orang ya ya THR 2 bulan gaji. Nah, sekali lagi ingat ya, kita bekerjanya itu kita kan adalah orang-orang asing ya, orang asing yang bekerja di sini. Ya. Aduh, amin gitu ya. Mudah-mudahan dapat gitu ya. Nah, eh, orang Taiwan THR-nya 2 bulan gaji. Nah, apakah semua gitu ya? Ya, apakah semua? Karena kita cek ke Indonesia, kita flashback ke Indonesia ya.
ya. THR lagi tunjangan hari raya ya. Nih, saya punya pengalaman waktu di Indonesia gitu ya. Jadi THR itu diberikan gitu ya. Kalau di pegawai negeri sipil itu tidak ada THR gitu ya. Jadi tidak ada tunjangan hari raya. Adanya mungkin gaji ke-13 gitu ya. Nah, tapi kalau di swasta itu ada. Nah, tapi di swasta juga tidak semuanya dapat. Misalkan gini, karena beragam pemeluk agama yang ada di kita, gitu ya. Misalkan kalau hari raya Idul Fitri, maka yang dapat hanya yang beragama Islam. Nah, ketika hari raya Natal, maka yang dapat hanya pemeluk agama Kristen. Nah, begitu. Jadi tidak semuanya dapat pada saat perayaan hari besar. Jadi kadang kalau di ketentuannya THR itu kan 1 bulan gaji. Kadang ada yang tidak gitu ya. Ada yang hanya setengah dari gaji atau bahkan ala kadarnya gitu. Nah, jadi sekali lagi tergantung kontrak kerja kita gitu ya. Kalau di awal sudah dinyatakan bahwa kalau kerja full sampai 1 tahun maka dapat THR 1 tahun 1 bulan gaji. Kalau itu tidak dinyatakan maka kita tidak berharap. Jangan berharap gitu ya. Nah, jadi tunjangan hari raya ya itu bisa diberikan kalau di awal kontrak ada. Ya. Oke. Walaupun undang-undangnya memang mengatakan tunjangan hari raya itu wajib diberikan. Ya, faktanya banyak yang tidak dapat. Oke, ada lagi? Nah, hubungan pelatihan pengembangan dengan kompensasi. Nah, biasanya gitu ya, kompensasi diberikan kepada seseorang yang misalkan dia kompensasi itu imbalan lah gitu ya, imbalan. Nah, imbalan seseorang akan naik ya. Bonus itu termasuk dari insentif ya. Insentif ya. Kompensasi itu akan diberikan berbeda ya. Ketika misalkan orang punya sertifikat pelatihan keterampilan tingkat 2 misalkan atau punya sertifikat pelatihan madya. Nah, biasanya para pekerja gitu ya, para pekerja yang diberikan pelatihan ya, normalnya itu akan mendapatkan kompensasi yang berbeda gitu ya. Karena apa? Misalkan karena pengalaman kerjanya sudah tinggi ya, maka gajinya atau gaji bulanannya, gaji pokoknya beda dengan pegawai yang baru gitu ya. Nah, ataupun tunjangannya gitu ya, atau insentifnya berbeda dengan dengan yang baru gitu. Jadi sekali lagi pelatihan atau keterampilan atau lebih jauhnya pendidikan yang levelnya lebih tinggi biasanya kompensasinya berbeda. Nah, tapi pendidikan yang tinggi ya, kalau dibandingkan dengan pengalaman kerja, misalkan lulusan SMA tapi pengalaman kerjanya 10 tahun ya. Kemudian ada S1 baru masuk ya. Itu kadang bisa sama antara yang punya pengalaman 10 tahun tadi karena dia lulusan SMA dengan yang S1 gitu ya. Nah, ini mengenai sertifikasi ya. Nah, trennya ke depan gitu ya. Di kita itu banyak
bukan di kita, di dunia lah. Di dunia itu lebih dihargai para pemegang sertifikasi. Misalkan sertifikasi apa? Ini yang paling keren. Saya tuliskan ya. Sebentar. Nggak bisa nulis lagi nih. Saya tulis di chat saja ya. Nah, ini salah satunya. Ya. Salah satunya ini Charter Financial Analysis ya. Atau finansial ya, kalau di perbankan financial risk management. Nah, ini beberapa contoh ya. Financial risk management, orang yang punya sertifikasi FRM di perbankan gitu ya, ini salary atau tunjangannya pasti berbeda gitu ya. Karena tidak semua orang punya sertifikat ini. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau di... Nah, ini sertifikatnya. Jadi harus ikut ujian biasanya. Ya. Harus ikut ujian sertifikasi. Nah, saya yang sebutkan tadi CFA atau FRM ya. Nah, ya ikut ujian. Ikut ujian artinya kita melalui proses gitu ya. Ya, tes. Kalau sertifikasi biasanya organisasi profesi. Ya. Organisasi profesi yang menjalankannya. Ya. Nah, gelar-gelar seperti ini lebih bergengsi gitu ya. Lebih bergengsi dan ke depan itu lebih dibutuhkan. Karena pemegang gelar ini punya keahlian khusus gitu. Punya keahlian khusus. Nah, untuk yang CPA ini gitu ya, Chartered Financial Analysis ini di Indonesia masih sangat jarang lah gitu ya, masih sangat jarang di Indonesia. FRM juga masih sangat jarang. Nah, yang kalau pernah dengar ini ya, ini. Nah, ya, sertifikat financial planner. Nah, ini juga ada. Kalau di komputer itu yang bergengsi itu ini gitu ya. Ini yang di komputer, CISA. Sistem analis gitu ya. Jadi ke depan ini lebih dihargai. Nah, ini juga pelatihan Cencunaica lebih produktif ya. Anda bisa buka sendiri gitu ya. Ya, Anda bisa buka sendiri di Indonesia nanti selepas habis kontrak gitu ya. Why not gitu ya. Ya, tinggal berani action Bu Widi ya. Jadi kebanyakan kita takut action ya. Ikut pelatihan banyak tapi actionnya tidak pernah ada ya. Jadi usahakan begitu ke Indonesia dibuka gitu ya, atau dipraktikkan lah. Oke, kalau tidak ada saya akhiri.
Sebelum saya akhiri, mohon maaf, saya hari Minggu besok tidak bisa hadir di Taipei. Kira-kira penggantinya hari apa ya? Tanggal 28 saya tidak hadir. Saya tidak bisa hadir ya. Eh, saya harus ke Indonesia. Ya. Minggu depan tuh tanggal berapa ya? Malam Sabtu atau malam Minggu gimana? Malam Jumat. Ya. Malam Jumat atau malam Sabtu. Ya. Oke. Malam Sabtu ya. Oke. Oke, kita putuskan ya malam Sabtu ya. Jamnya sama. Jamnya sama. Tidak ada perubahan. Oke, ada lagi? Tolong diinformasikan ke yang tidak hadir. Ya. Minggu ini berarti malam tanggal berapa dong? Malam tanggal berapa nih? Malam 27. Ya. Malam 27 ya. Oke, hari ya tanggal 26. Betul. Jumat malam. Jumat malam minggu ini. Tidak. Saya lebaran haji di sini. Ya, saya lebaran haji di sini. Jadi sebelum tanggal sebelum lebaran haji saya udah ada di sini. Ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Tidak ada lagi saya akhiri. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya biar bisa kembali lagi ke Taiwan, bertemu dengan Anda semua. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.